Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat pola dress yang bentuk kerahnya seperti blazer atau jas ya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk proses membuat pola rok payung ya, atau cloak ya. Nah, ini saya buat untuk bagian depan dulu. Nanti depan dan belakang itu bisa kita menggunakan satu pola. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, caranya ini dua kertas ya, kita lipat di sini ya, kita lipat seperti ini. Di sini kita lipat ini nih. Setelah seperti ini, kita harus cari tahu ukuran pinggang depan ya, ukuran pinggang depan. Kita ukur dulu pinggang depannya. Kita ukur pinggang depannya ya, 8. Kita geser 8-nya karena ini kuknat. 19. Nah, ini adalah seperempat ya. Ini kan badan depan 2, nanti badan belakang 2, jadi ini adalah seperempatnya, 19. Nah, satu lingkar ini 19 karena ini untuk depan kan ada lipatan 2 ya. Ini 19 juga. Kita akan coba dulu ya. Kita coba di lingkaran 11 dulu ya. Pegang di sebelasnya, kita geser seperti ini. Nah, nanti ini kita coba ukur jadi 19 enggak ya, karena pinggang depannya 19 ya, seperempatnya ya. Kita ukur jadi 19 ya. Kurang sedikit. Jika kurang sedikit, kita tambah sedikit aja ya. Harus jadi 19 ya. Nah, ini 19 ya. Lebih sedikit bisa kita potong nanti ya. Ini 19, ini adalah setengah ya. Berarti setengah ya, karena kan ini kan ada 2 lembar. Ini untuk depan. Nah, untuk panjang roknya, cara membuat panjang roknya seperti ini. Kita akan buat panjang roknya itu 40 ya, atau secukupnya kertas ya. Oh, bisa 45 ya. Kita buat di 45. Coba 45. Masih bisa. 47 deh. 47. Nah, seperti ini ya. Kita geser sedikit, yang ini digeser, ini digeser ya. Seperti ini. Nah. Tuh. Seperti ini cara menggesernya ya. Ini sedikit, ini ikut digeser juga. Nah, ini untuk pola payung ya, tapi yang depan ini. Ini cara membuat pola rok payung full clock, full payung ya. Nah, kita akan coba potong dulu. Bentar.
Oke, sekarang kita potong ya. Nah, ini adalah pola untuk rok payung depan ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini untuk bagian depan seperti ini ya. Tuh, nanti seperti ini. Setengah seperti ini, seperempat adanya di sini. Nah, nanti ini di sini seperti itu ya. Kita coba ukur ya. Ini kan seperempat, berarti ini seperempatnya ya. Pas. Nah, ini sudah pas. Lalu jika untuk badan belakang seperti ini, kita ukur dulu ya. 8-nya kita pegang, lalu geser 17. Nah, ini untuk belakang kita buat di 17 ya. Nah, di sini. Belakang. Karena tadi depan ada lebih sedikit, kita kurangi sedikit ya, biar pas. Nah, ini adalah satu pola bisa untuk menjadi dua ya. Yang bagian ini untuk depan, pola depan maksudnya ya, pola depan rok. Ini yang ini untuk pola belakang rok. Oke. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jika kawan-kawan masih ada yang belum mengerti, kawan-kawan bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, untuk kawan-kawan jika ada yang bertanya, ini kenapa tidak dilebihkan untuk kancing? Ini bukan blazer ya, dress, tapi bentuknya seperti jas. Kalau kita membuat blazer asli di sini harus dilebihin ya, karena ada kancing. Nah, ini saya dibuat blazer, jadi ini nanti ketemu seperti ini ya. Ini hanya variasi seperti ini. Jadi bener-bener pas, ini nggak boleh dilebihin ya, nggak saya lebihin gitu maksudnya. Karena ini mau bentuk dress, baju dress dengan model seperti blazer, kerahnya aja ya. Oke. Jika ada yang benar-benar ingin bertanya tentang apapun, kawan-kawan boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak sampai selesai. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.